sehat dan tetap semangat. Jumpa kembali dengan saya David Gracia di channel David Gracia yang bercerita seputar dunia musik, people, dan lifestyle. Bicara soal pandemi. Pandemi ini mungkin akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Dengan ditemukannya varian baru Delta yang mempunyai daya tular yang lebih cepat, maka kemungkinan pandemi ini akan berlangsung lebih lama dan lebih meluas. Oleh karena itu, biarlah kita terus tingkatkan kesehatan, tingkatkan imun dan juga perhatikan protokol kesehatan, dan terus semangat dalam mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Sejak pandemi COVID-19 di Indonesia dimulai, yaitu pada bulan Februari tahun 2020, tahun yang lalu, saya mengalami sakit yang cukup serius karena harus dirawat di rumah sakit ya 2 kali. Yang pertama itu sebetulnya sakit yang tidak terlalu luar biasa, hanya sakit karena lebih banyak disebabkan oleh rasa khawatir ya, karena waktu itu sedang mulai mewabah virus corona dan saya mengalami gangguan tidur sehingga tensi menaik dan tidak stabil. Kemudian saya masuk ke rumah sakit di Puri Indah. Selama 4 hari saya dirawat di sana dan akhirnya saya boleh pulang. Kemudian yang kedua itu pada bulan Juni tahun ini ya, tahun 2021. Kali ini saya mengalami sakit karena terpapar virus COVID-19 dan saya harus dirawat di rumah sakit Bukrida selama kurang lebih 9 hari dan saya bersyukur bisa ditangani dengan cepat dan setelah 9 hari saya boleh pulang kembali ke rumah untuk melanjutkan isoman dan memulihkan kesehatan kembali seperti semula. Saudara-saudara, rasa khawatir itu sangat bahaya bagi kesehatan kita. Jadi dengan khawatir bisa menimbulkan sakit di dalam diri kita. Bahkan pada waktu yang pertama itu lebih karena rasa khawatir atau takut. Tetapi yang kedua, waktu sakit karena terpapar COVID-19, saya merasa lebih tenang, lebih tidak terlalu takut dan khawatir, ya. Dan saya lebih bisa menguasai diri dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan tenang. Diawali pada hari Minggu tanggal 8 Juni, saya mengalami gangguan penciuman dan 2 hari kemudian ada batuk-batuk kering, dan karena saya merasa curiga maka saya memeriksakan diri ke dokter di dekat rumah dan hasil tes antigen menunjukkan positif dan saya harus melakukan PCR untuk memastikan apakah saya terpapar virus COVID-19 atau bukan. Waktu itu ada 2 pilihan, yaitu isoman di rumah atau dirawat di rumah sakit. Lalu pada malam itu setelah dari dokter, saya memutuskan untuk dirawat di rumah sakit karena saya pikir di rumah mungkin kalau terjadi sesuatu yang lebih buruk sulit untuk segera ditangani dan saya boleh segera mendapatkan pengobatan jika saya berada di rumah sakit.
Dan saya memutuskan malam itu juga saya masuk ke IGD di Rumah Sakit Ukrida. Dan bersyukur pada esok harinya saya setelah 1 malam di IGD boleh mendapatkan 1 kamar rawat inap, sehingga saya bisa ditangani dengan lebih baik dan saya lebih bisa beristirahat dengan 1 teman. Jadi 1 kamar ada 2 orang. Pada hasil PCR di Rumah Sakit Ukrida memang hasilnya adalah positif, dan saya mengalami infeksi virus corona dengan gejala sedang ya, atau ringan sedang, karena memang saya membawa penyakit bawaan yaitu tensi ya. Itu yang membuat saya harus mengalami perawatan yang lebih intensif di rumah sakit. Saya bersyukur sudah segera ditangani dengan baik oleh Dr. Guntur, dan atas rekomendasi dari teman saya Dr. Indriani. Dan ternyata memang Dr. Guntur ini adalah seseorang waktu remaja pernah ke rumah, dan dia juga belajar musik, sehingga dia mengenal saya, dan pada saat itu dia memperkenalkan dirinya bahwa dia pernah ke rumah dan pernah juga belajar. Saya senang bisa bertemu dengan 2 dokter, yaitu Dr. Guntur dan Dr. Karen, yang juga saya kenal melalui perkenalan di satu tim orkestra, dan saya bersama-sama dengan Dr. Karen bermain dalam satu tim orkestra di dalam rangka HUT GKI. Satu pelajaran penting bahwa kalau kita sudah divaksin 2 kali, itu bukan berarti kita sudah bebas melakukan apa saja, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, terus juga dengan tetap memakan vitamin dan yang diperlukan oleh tubuh. Dan pada saat itu saya merasa kecolongan, dan saya pernah beberapa minggu itu saya sempat off untuk tidak minum vitamin apapun, dan saya merasa oke-oke saja. Tetapi ternyata memang tubuh atau imun saya mungkin pada saat itu dalam keadaan turun dan lemah, sehingga mudah terpapar. Tetapi dengan vaksin itu saya merasa bahwa vaksin itu cukup bermanfaat, sehingga sakit yang saya alami tidak mengalami gejala yang berat, misalnya sesak napas ataupun yang lebih berat daripada yang saya rasakan, karena saya juga masih bisa makan, hanya penciuman dan ada batuk sedikit. Itu saja, dan saya bisa ditangani dengan baik di Rumah Sakit Ukrida. Terima kasih, dan saya sangat bersyukur pada Tuhan sehingga semuanya bisa tertangani dengan cepat, dan saya boleh segera pulang dan boleh kembali di rumah dan melakukan tugas seperti biasa, dan saya bisa lebih menjaga kesehatan dengan lebih baik. Saya keluar dari Rumah Sakit Ukrida tepatnya pada tanggal 20 Juni 2021. Jadi total kurang lebih selama 9 hari saya dirawat di sana, dan saya menilai pelayanan di Rumah Sakit Ukrida cukup baik. Pada saat ini saya akan menceritakan bagaimana saya dapat mengalahkan dan melawan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus corona atau SARS-2 COVID-19. Dan mungkin ini merupakan pengalaman pribadi saya, sehingga
tidak dapat dijadikan satu panutan yang baku karena bersifat pribadi. Adapun beberapa langkah penting yang saya ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, makan obat-obatan yang diberikan oleh dokter yang merawat kita. Kedua, makan vitamin yang dibutuhkan untuk memulihkan kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh kita. 3. Berjemur dan olahraga. Senam tai chi ini bisa membantu supaya kita terhindar dari sesak nafas. 4. Hati yang gembira dan sukacita. Dengarkanlah musik yang menyenangkan hati dan tumbuhkan pikiran-pikiran yang positif. 5. Semangat yang kuat dan tegar, tidak mudah patah. 6. Beriman kepada Tuhan, percaya, berserah, bersandar, dan hanya berharap padanya. Tidak ada sesuatu yang dapat terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Jangan takut dan khawatir, kita tidak pernah ditinggal seorang diri. Tuhan selalu beserta kita. Baca firman Tuhan yang menguatkan iman, menenangkan roh, dan menenteramkan jiwa kita. Demikianlah gaya hidup orang yang optimis pada saat sakit dan dalam menghadapi situasi hidup yang sulit dan tidak mudah ini. Inilah beberapa tips ketika kita sudah tahu terpapar COVID-19. Jangan panik, tetap tenang dan berdoa. Hadapi dengan tetap optimis dan semangat. Kita bisa mengalahkannya dan sembuh. Jalani semua proses dengan tenang. Nyatakan semua dalam doa dan percaya Tuhan atur semua baik adanya. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan. Selalu ada hikmat dan pelajaran di setiap peristiwa yang kita alami. Isoman di rumah, jika kondisi rumah memungkinkan, yaitu dengan kamar yang terpisah dan fasilitasnya cukup memadai. Positifnya jika isoman di rumah. Lebih nyaman karena di rumah sendiri. Banyak hal yang bisa dikerjakan di kala senggang di luar waktu istirahat. Lebih dekat dengan keluarga, bisa berolahraga ringan dan berjemur. Baik jika ada nomor WA dokter yang bisa dihubungi jika diperlukan. Negatifnya jika isoman di rumah. Jika ada sesuatu yang buruk terjadi, tidak dapat segera ditangani. Lupa waktu untuk istirahat yang seharusnya diutamakan. Merepotkan anggota keluarga yang lain. Dan keempat, biaya yang dikeluarkan sendiri relatif besar. Isoman di rumah bisa dilakukan jika kita mengalami gejala yang ringan atau mungkin orang tanpa gejala atau OTG. Jika dirawat di rumah sakit, yaitu dengan gejala sedang sampai berat, inilah beberapa keuntungannya ketika kita dirawat di rumah sakit. Jika terjadi sesuatu yang buruk, bisa lebih cepat diatasi dan dilayani dengan cepat. Tersedia tenaga kesehatan yang standby dan siap menolong. Biaya gratis dengan adanya kerjasama antara rumah sakit dan Kemenkes. Dan juga waktu di rumah sakit juga ada kekurangannya. Demikian kekurangan waktu kalau kita dirawat di rumah sakit. Kita tidak dapat melakukan apa-apa selain makan, tidur, dan bermain HP sebagai satu-satunya yang menghubungkan kita dengan dunia luar. Kita terisolasi, terpisah dengan keluarga, saudara, sahabat, dan teman-teman. Tidak ada yang menjenguk dan melawat kita.
berfoto sejenak bersama Pak Roland, teman sekamar, sebelum kami meninggalkan kamar rawat inap yang kami tempati selama 8 hari. Banyak orang yang menunggu di IGD yang membutuhkan kamar rawat inap. Oleh sebab itu pula kami harus segera keluar. Mari kita jaga kesehatan kita dari ancaman bahaya virus corona dan juga terhadap cabin fever di masa pandemi ini. Pandemi belum selesai, maka kita harus tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Perang belum usai, mari kita tetap berjuang mengalahkan COVID. Bersama kita bisa. Menolong dan memberkati kita semua. Tetap semangat. Hidup adalah perjuangan tanpa akhir sampai tiba saatnya kita dipanggil pulang untuk boleh beristirahat dalam damai. Tebarkan cinta, kebaikan, dan kemurahan. Tetap semangat Indonesia, tetap semangat teman-teman semua. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you in the next video. Thank you.